Halo, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya ya. Itu Baik, yang paling penting ya. Baik ya Pak semuanya. Ini kita harus selalu optimis dan semangat. Dan Hendra di sini harapan semua dalam keadaan sehat. Jadi selamat datang di webinar Cicil Sewa episode kedua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hendra Nugraha. Saya akan menemani kalian semuanya selama 1,5 jam ke depan untuk kita discuss, kita sharing sesuatu yang sangat-sangat amat berguna yang berhubungan dengan kondisi saat ini. Jadi sesuai dengan judulnya kita akan membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh UMKM di masa yang katanya sekarang resesi ekonomi. Sesuai dengan judulnya, Cicil Sewa Webinar episode 2, Resesi Ekonomi UMKM bisa apa sih? Nah, itu menarik sekali. Judulnya tuh agak-agak berat, tapi kita bikin santai. Ya. Jadi ini kita bikin santai aja. Presentasi yang kalau seperti di edisi 1 nggak ada. Kita benar-benar ingin memuaskan si peserta untuk bertanya, dan juga nanti si para pembicara akan merasa puas untuk memberikan sesuatu yang sangat berguna informasi. Oke, saya akan sedikit sharing sedikit. Ini kadang ada pengertian yang sangat rancu. Orang mengasosiasikan resesi ekonomi sama dengan krisis ekonomi. Ini sangat berbeda sekali. Ya, jadi sangat berbeda sekali. Resesi ekonomi ini ada hubungan dengan PDB, produk domestik bruto. Karena ini adalah suatu kegiatan dari makroekonomi. Adalah penurunan yang signifikan dalam kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal atau lebih secara berturut-turut. Sementara kalau krisis ekonomi itu penurunan kondisi ekonomi secara drastis karena ekonominya rapuh, inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi dan terhambat. Jadi benar-benar beda. Jadi jangan panik dulu. Oh, resesi ekonomi. Oke, Indonesia menuruni ada 2,5% atau 5%, bahkan tapi Indonesia masih sangat positif. Salah satu yang terbaik di negara di Asia yang penurunan ataupun resesi ekonominya sangat rendah persentasenya. Bahkan kita masih di bawah setingkat di bawah Cina. Luar biasa itu, ya. Jadi hal-hal yang membuat resesi ekonomi itu adalah PDB, produk domestik brutonya negatif, meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan penjualan retail, ukuran pendapatan, dan juga manufaktur yang berkontraksi untuk periode yang sangat panjang. Ya pastilah kita udah dari bulan Maret ataupun pertengahan Maret ya kita mengalami hal yang seperti ini. Hal-hal seperti ini pasti akan terjadi di semua negara. Jangankan kita, walaupun sudah disebut sebagai negara maju, tapi kita masih berkembang. Negara-negara yang jauh lebih maju pun mengalami resesi ekonomi dengan persen yang sangat tinggi. Ya. So itu background-nya. Jadi kalau sempat beberapa kali dibilang Kementerian Keuangan mengungkapkan kalau proyeksi angka pertumbuhan ekonomi di kisaran minus 2,9 sampai dengan minus 1% pada kuartal 3 di 2020 ini. Penghasilan rutin juga mengalami penurunan akibatkan PSBB. Kemarin udah ada lagi ya, alhamdulillah sekarang PSBB udah masa transisi lagi, sehingga kalau misalnya yang di restoran udah bisa menerima dine-in lagi, bioskop dengan aturan yang ketat udah bisa dibuka kembali, sektor-sektor hiburan udah bisa dibuka kembali, gym udah bisa dibuka kembali. Nah, itu adalah hal yang sangat baik. Jadi tanda-tanda kerusakan ekonomi yang tadi Hendra sudah jelaskan, memang mengkonfirmasi kalau kita masuk ke masa resesi. Tapi kita sebagai UMKM nih, ini khusus nih, karena siang menjelang sore ini memang mau membahas tentang UMKM. Bisa apa sih? Ya, karena kalau lihat dari data terakhir memang menunjukkan sebanyak 98% usaha pada level mikro atau sekitar 63 juta terkena dampak pandemi COVID-19. Ini luar biasa, walaupun nantinya kita bisa melihat, kita akan berbagi sharing dari para pakar pelaku bisnis, mana sih yang memang terdampak dari UMKM yang terdampak banget, terhit banget dengan gila-gilaan, atau ada nggak UMKM yang justru terberkahi dengan keadaan seperti ini. Nanti kita akan ngobrol banyak sekali. Ya, itu opening dari saya sedikit tentang masa sekarang ini yang katanya ada yang takut, ada yang biasa aja mengenai resesi ekonomi, gitu kan. Jadi again, resesi ekonomi UMKM bisa apa?
Nanti di kolom message bisa diketik dulu pertanyaannya, apapun pertanyaannya. Nanti setelah kita dapat pertanyaannya semua, ya, nanti kita akan bacakan masing-masing pertanyaannya. Di sini ketika mengajukan pertanyaan, ya, kamu harus ngasih atau ketik pertanyaannya melalui kolom chat, tapi harus kasih nama, tempat asal, dan nomor telepon. Karena kalau misalnya kita hubungi melalui telepon, itu kalau kamu memenangkan hadiah, ya, jadi isinya gitu ya. Sebutkan nama, tempat, asal, dan juga nomor telepon. Sebutkan pula pertanyaan kamu mau diajukan ke siapa. Apakah ke salah satu narasumber, salah dua, atau untuk ketiga-tiganya. Ngerti ya? Jadi itu ketika nanti kalian semua ada pertanyaan. Jadi nanti don't worry, masih boleh bicara kok. Nanti kalau misalnya kurang puas ataupun masih sedikit adanya, you are free untuk berbicara langsung. Oke, before kita start ke discussion ini, karena memang nggak ada presentasi kali ini, benar-benar untuk memuaskan Anda semuanya untuk bertanya dan juga si pembicara untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya. Kita kenalan dulu ya, ada 3 orang yang luar biasa yang memang sudah pakar di bidang ini, gitu ya. Salah satunya, yang pertama dulu deh, salah satunya Henry Octavianus. Nah, dia Henry Octavianus. Hai Hen, how are you Hen? Sehat ya? Henry itu selalu senyum, selalu tiap hari itu bless sepertinya. Henry adalah CEO dari Cicil Sewa, ya. Jadi Cicil Sewa itu adalah rental property solution, ya. Henry juga berperan sebagai direktur di PT KVP Bina Propertindo. Jadi saat ini selain sebagai CEO Cicil Sewa, Henry juga CEO dari KVP Bina Propertindo. Banyak banget ya properti-propertinya Henry yang udah dibangun ya. Oke, yang kedua. Nah, ini luar biasa nih. Bapak Marbio Sunta, jangan Bapak ya, Marbio Suntanu, Mas aja ya, masih muda. Wow. Masih muda tapi prestasinya luar biasa, usahanya luar biasa sebagai co-founder dan director dari Yummy Corp. Yummy Corp, Yummy itu enak berarti ya, Yummy Corp. Berarti ada hubungan dengan F&B. Makasih atas sambutannya, makasih atas undangannya. Semoga apa yang kita share bisa bantu ya. Ya, pastinya. Jadi Pak Marbio ini, Mas Marbio ini, kalau ada Mas Menteri, aku panggilnya Mas Marbio ini melatar belakangnya sebagai bisnis analis dan juga hotel development manager. Dan kini menjalankan perannya sebagai co-founder dan juga direktur dari Yummy Corp. Yummy Corp ini sebuah perusahaan penyedia food facility management seperti catering, manajemen restoran, dan juga layanan F&B, serta corporate branded outlet. Luar biasa. Ini kita pengen tahu nantinya ketika Pak Marbio akan jelaskan what is Yummy Corp dan apa tips-tipsnya. Ya. Berikutnya juga ada Bapak Zulfikri. Halo Pak, apa kabar Pak? Halo. Saya langsung lapar banget kalau udah lihat Bebek Selamat Pak. Iya. Halo semuanya, Mas Henry, Mas Marbio, Mas Hendra. Ya. Senang sekali bisa satu frame nih kita nih akhirnya. Senang banget ya Pak. Jadi Pak Zulfikri ini owner dari gerai bebek goreng Haji Slamet asli di cabang Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat. Jadi para pecinta kuliner bebek pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya bebek goreng Haji Slamet dengan rumah makan yang satu ini ya. Jadi sambal koreknya yang khas ya Pak Zulfikri ya, luar biasa ya. Betul Mas Hendra. Ini juga menarik karena mungkin Bebek Selamat selama pandemi ini apa sih tantangannya, apa sih tips-tipsnya. Jadi kita bisa bagi semuanya. Oke, udah kenalan dengan 3 orang yang luar biasa. Nih, sambil nunggu para peserta yang ikut di webinar ini mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, nanti bisa langsung seperti Hendra bilang tadi, langsung chat, nanti Hendra akan bacakan. Sebagai awal, Hendra mau langsung nanya dulu nih, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Jadi, karena saat ini pandemi masih banyak memberikan dampak yang signifikan pada sektor perekonomian di Indonesia. Jadi di seluruh dunia pastinya juga. Krisis ekonomi yang tadi antara krisis dengan resesi ini kadang suka bingung ya. Kita pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 dulu. Korban PHK banyak. Tapi ada yang survive, ada yang enggak, ada yang putus asa, ada yang tetap semangat. Nah,
sekarang ini kalau kita lihat UMKM di masa pandemi ini menjadi pihak yang cukup terdampak yang sangat signifikan. Walaupun saya pernah baca dari Kementerian BUMN, Bapak Erick Thohir, pernah bilang kalau misalnya proyek-proyek pemerintah dinilai tertentu dari mulai 2 sampai dengan 10M akan diberikan, diprioritaskan kepada UMKM. Sehingga itu akan menjadi peluang ya Pak ya. Tapi kan ini krisis bagaimana nih? Resesi ekonomi UMKM bisa apa nih? Kita tanyain deh, pertama ya. Pertanyaan dari saya dulu deh. Mengapa tantangan UMKM saat pandemi itu sangat berat banget? Dan sektor UMKM apa sih yang paling merasakan dampak resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini? Ya, saya akan coba nanya, saya ulangi lagi, mengapa tantangan UMKM saat pandemi sangat berat? Dan sektor UMKM apa yang paling merasakan dampak resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini? Silakan tanya satu-satu dan juga berdasarkan dari pengalaman ataupun bisnis yang dijalankan oleh ketiga narasumber kita. Kita coba pertama dengan Henry. Pak Henry, nah, bagaimana coba Pak Henry hubungannya? Terima kasih Mas Indra. Ya. Selamat siang semua. Tadi mungkin saya sudah dikenalin, saya CEO-nya Cicil Sewa. Pertanyaan bagus, lagi zaman gini kita bawa santai aja ya. UMKM saat pandemi ini sangat berat. Ya memang kita nggak bisa pungkiri fakta membuktikan bahwa memang ekonomi lagi resesi, banyak aktivitas ekonomi yang berhenti sama sekali. Ini pandemi ini kejadian, kita masih bisa bilang ini kejadian yang hampir 100 tahun sekali, jadi memang dampaknya sangat berat. Tapi sektor UMKM ini, terutama yang yang butuh physical activity ini, memang apalagi lebih berat, seperti kayak sektor pariwisata, sektor hiburan, mungkin kalau dari F&B, sektor dining ya, yang mungkin kalau take away mungkin masih bagus, tapi kalau dining juga menurut saya masih sangat berat sih. Gitu Mas Hendra. Oke, tapi kalau dengan hubungannya, itu kan ini ya Pak Henry, sektor dining menurut Pak Henry ya. Sektor dining. Sektor dining. Tapi kalau ada hubungan dengan Cicil Sewa ini kepengaruh berat juga nggak? Kalau dari Cicil Sewa? Iya. Dari Cicil Sewa itu malah terbukti dari ada peningkatan transaksi, dalam arti orang sekarang mau banyak pakai cicil sewa sih. Memang ya nanti saya jelaskan untuk kedepannya kalau memang ada pertanyaan tentang mungkin kita. Oke, itu dari menurut pandangan dari Pak Henry ya, sektor yang ada aktivitasnya. Nah, kalau menurut Mas Marbio selaku dari pengusaha dari Yummy Corp sendiri, kalau dari thank you. Nah, kalau dari kita sebenarnya kita lihat sektor yang terdampak kondisi pandemi sebenarnya antara lain adalah penyedia produk secondary need ya, atau kebutuhan sekunder gitu ya, seperti kerajinan, penyediaan akomodasi, makanan, minuman, yang pastinya di sekitar pusat keramaian yang sekarang tidak diperbolehkan, terus perdagangan eceran atau retail, reparasi mobil, motor, sama aktivitas jasa ya seperti WO atau IO. Mungkin dari sektor itu yang kena dampaknya utama karena mereka bergantung pada pasar atau keramaian, pusat keramaian gitu. Kenapa tantangan UMKM pada saat ini sangat berat? Sebenarnya karena ujung-ujungnya kan ini siklus bisnis ya, di mana kita mulai dari permintaan atau demand yang mempengaruhi cash flow kita, yang juga sebenarnya mempengaruhi supply-nya kita. Ya, kalau misalkan di kondisi sekarang menyebabkan banyak orang yang dirumahkan atau bahkan di PHK secara permanen gitu ya. Beberapa industri yang sangat terdampak seperti tadi udah jelas di-share sama Pak Hendry adalah pariwisata, mungkin sebagian dari properti investasi, event organizer, airlines gitu ya. Tentu hal ini juga sebenarnya menyebabkan yang biasanya kerja dan makan di luar malah jadi di rumah aja. Otomatis tidak memiliki pasokan pendapatan untuk konsumsi di luar kebutuhan utama nih sebenarnya ya. Selain itu, bahkan yang paling sedihnya adalah ada beberapa yang sampai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan utama.
Walaupun sebenarnya dari pemerintah kita sudah melakukan beberapa bantuan pada mereka yang terdampak langsung. Terus kita juga sadar terjadinya penerapan peraturan 50% karyawan boleh masuk kantor, ya sistem AB atau bahkan ABC di beberapa kantor yang terpisah, justru juga menjadi salah satu alasan kenapa terjadinya perubahan permintaan pasar nih ya. Jadi orang masuk kerja nggak masuk kerja, otomatis ya orang-orang yang di sekitar, mau UMKM di kelas gerobakan atau toko kecil atau ruko makan gitu ya, akan mengalami penurunan secara drastis. Ya otomatis orang yang nggak datang 50%, ya penurunannya bisa sampai 50%. Itu pun dengan catatan bahwa mereka tetap makan, mengambil kesempatan atau mengambil keputusan untuk siapin makanan di rumah, otomatis penurunan drastisnya lebih daripada 50% gitu. Kalau misalkan kita lihat dari cash flow, dengan penurunannya permintaan ini, otomatis kan cash flow kita kan juga pasti menurun dong ya. Jadi malah mungkin yang harus kita jelaskan dari penurunan cash flow adalah bagaimana cara kita bisa meningkatkan, menurut saya itu yang paling penting ya. Contoh beberapa hal, kalau kita bahas dari sisi makanan, adalah peningkatan pengertian dan kebersihan penanganan makanan di tempat tersebut gitu. Di mana tujuan kita adalah sebenarnya memperoleh kepercayaan supaya ketika orang datang ini kita mengkomunikasinya dengan baik bahwa protokol sudah ditaati dan pemilik usaha ini memiliki perhatian yang tinggi gitu sebenarnya ya. Malah selain itu juga mungkin beberapa hal yang kita bisa lakukan adalah memilih hero product atau memperkecil product option supaya kita bisa mereview atau mengkaji dari tim kita atau dari produk yang sampahnya banyak gitu. Kalau terakhir mau pembahasan sedikit banget tentang supply, sebenarnya justru kita sadar pasokan industri akan selama ini dikelola oleh yang besar. Yang pertama adalah distributor besar yang langsung ke HoReCa atau hotel, restoran, dan catering. Yang kedua adalah pasar tradisional atau lapak gitu ya, di mana kebanyakan UMKM justru mengambil bahan dari sini. Kalau kita lihat sih sebenarnya dari supply isunya lebih sedikit dibanding demand, karena pada awal memang terjadi lonjakan harga yang luar biasa tinggi gitu ya pada awal pandemi, tapi itu kebanyakan dikarenakan oleh panic buying. Tapi sekarang kalau kita perhatikan harga bahan dan stok sebenarnya relatif stabil begitu. Oke. Terima kasih Pak Marbio. Satu yang saya ingin highlight sebetulnya memang siklus bisnis itu saya setuju sekali, di mana antara supply dan demand tidak seimbang. Kadang supply terlalu banyak tapi demand nggak ada. Dan satu hal yang menarik juga adalah masalah kepercayaan, di mana orang masih tetap mau datang, apalagi ketika masa sekarang ini yang sudah jauh lebih longgar, tapi dia harus percaya that you will be fine, will be safe in our place. Gitu ya. Benar, makanan itu harus aman dan sehat gitu ya. True. Ya, good. Thanks Pak Mario. Nah, yang punya bebek, Pak Zul. Bang Zul, bagaimana Bang Zul? Oke, jadi saya ingin menceritakan historikalnya bebek goreng Haji Slamet dulu. Iya. Sebelumnya, karena kami berdiri dari 1986. Alhamdulillah kami telah melewati masa krisis dahulu kala di tahun 98, di mana ketika orang mengalami krisis ekonomi, bebek goreng Haji Slamet telah melewati krisis itu dengan percaya diri dan menatap ke depan. Seperti itu. Di dalam benak saya sebagai owner bebek goreng Haji Slamet mempunyai moto yang sangat unik. Sebenarnya kita harus tetap percaya diri, tetap confirm, tetap selalu yakin kalau bisnis makanan apapun itu akan melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Nah, motonya apa? Saya kasih tagline sedikit. Setiap ada nafas, di situ ada lapar. Nah, ya, ada jadi tagline ini gitu. Setiap ada nafas, di situ ada lapar. Jadi teman-teman UMKM jangan khawatir. Balik lagi ke prinsip teorinya Maslow, prinsip-prinsip kebutuhan dasar manusia adalah makan, sandang, papan pangan ya, seperti itu ya. Jadi ya bisnis makanan itu akan selalu menjadi long lasting ya. Dalam beberapa perjalanan perkulineran di Indonesia.
Seperti itu. Nah, sini saya ingin mengulas kutipan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu mencatat sekitar 67.051 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah itu memang terdampak karena pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya ada 5 UMKM yang terkena dampak yang paling signifikan. Salah satunya yang pertama, seperti apa yang dikatakan oleh Mas Marbio, itu yang pertama adalah usaha penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Yang kedua itu adalah perdagangan besar dan eceran. Di Indonesia ini kan banyak sekali ya, maksudnya perdagangan trading seperti itu kita temui. Yang ketiga itu adalah industri pengolahan, bisa pengolahan bahan baku, pengolahan komoditi untuk makanan, dan pengolahan seperti bumbu atau tepung terigu atau bahan roti. Yang keempat itu adalah jasa. Ya, jasa banyak sekali jasa di UMKM itu, ada barbershop, ada salon, ada reparasi mobil, bengkel. Yang kelima itu adalah pertanian dan kehutanan dan perikanan. Itu 5 UMKM yang paling terkena dampak yang signifikan. Yang di luar 5 itu mungkin kita juga mengulasnya mungkin panjang lebar. Perlu webinar yang cukup lama. Ya. Terus saya ingin mengulas, sekarang ini kan trennya zaman milenial, Mas. Zaman milenial. Udah digaung-gaungkan kan semenjak periode yang kemarin. Jadi sebenarnya zaman milenial itu merupakan disrupsi yang pertama. Kemudian disrupsi yang kedua adalah digital transformasi. Semakin berkembangnya platform-platform digital yang semakin memudahkan bagi manusia untuk berinteraksi. Nah, disrupsi yang ketiga adalah yang tidak terhindarkan adalah ya pandemi corona ini. Karena terjadinya pandemi corona ini, lalu kita terjadilah yang namanya megashift atau perubahan besar. Kalau saya membreakdown megashift itu tuh ada 4. Kalau dalam persepsi saya, yang pertama itu orang jadi stay home. Jadi itu people stay home. Jadi orang cenderung untuk menghabiskan waktunya di rumah, bekerja dari rumah, beraktivitas di rumah. Megashift yang kedua adalah kembali ke kebutuhan dasar tadi, yang teori Pavlov. Maslow. Teori Maslow, yaitu artinya orang fokus untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makan, minum, dan tempat tinggal. Nah, yang ketiga megashift-nya itu adalah sekarang masyarakat menggunakan digital platform untuk memudahkan segala urusan mereka dalam berkehidupan. Nah, yang keempat ini, yang paling esensial dan yang paling penting yang harus kita gaungkan adalah empathic society, yaitu kesulitan yang disebabkan oleh adanya pandemi corona ini, kita menciptakan gerakan-gerakan yang bersifat empati, saling membantu sesama dalam mengatasi kesulitan hidup. Dan harusnya empathic society ini bukan hanya pandemi corona, harusnya berkelanjutan. Dan Bebek Goreng Haji Slamet akan memprakarsai lah gerakan itu. Nanti kita bisa cerita lebih lanjut. Nah, kurang lebih ulasan saya seperti itu. Baik. Oke, luar biasa Bang Zul. Jadi dalam segala aspek tadi kalau lihat dari saya tarik garis besar beberapa penjelasan yang sangat inspiratif, tapi ada satu hal yang akan mungkin mengubah perilaku dari customer itu sendiri. Berikutnya juga engagement-nya akan berubah jadinya. Bagaimana si pelaku bisnis dan juga dengan si konsumen mencoba untuk tetap engage di situasi seperti ini. Gitu kan, pasti tadi Pak Mario bilang semua offline gitu. Sekarang giliran online banyak, bagaimana agar tetap engage kemarin seperti itu. Oke, sekarang udah bisa dine in di restoran, tapi bagaimana agar tetap bisa engage lagi. Nah, pasti itu masih banyak berubah karena online bisa masih mendominasi istilahnya. Nah, aku mau nanya nih,
adakah gitu kan teknologi ataupun solusi ataupun tips bagi semua sektor UMKM untuk dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku customer ini sendiri sehingga si pelaku usaha masih tetap bisa engage gitu. Aku mau nanya dulu saya mau nanya sama Pak Henry. Pak Henry, gimana cicil sewa tips agar selalu bisa engage gitu dengan customer-nya. Ini kan beda nih properti, sewa properti ini. Coba Pak Henry. Oke, makasih Mas Hendra. Sebenarnya tadi saya setuju juga sama Pak Jul ngomong bahwa memang digital transformation ini lagi zaman-zamannya milenial. Jadi kalau di cicil sewa kuncinya juga mengubah jadi konsepnya virtual. Jadi kita ada menciptakan juga namanya rent property from home. Itu yang pertama kali di Indonesia juga yang mengakomodir penyewa dan pemilik tanpa harus bertemu secara fisikal. Jadi teman-teman yang minat sesuatu properti melihatnya dengan agent juga pakai video, terus menegosiasi dengan pemilik secara lewat telepon. Kalau memang sudah dapat setuju angkanya, dokumen ke pemilik dan ke penyewa dikirimkan oleh cicil sewa, dilakukan akad sewa from home lewat aplikasi video online. Setelah semua selesai, dokumen ditarik dan kunci dikirimkan ke penyewa. Jadi benar-benar tanpa ketemu secara fisik. Itu yang pertama. Kedua, again kita menerapkan secara virtual. Jadi kita juga membuat namanya virtual consultation. Jadi mungkin untuk biasa kan banyak tuh penyewa atau pemilik mau nanya banyak tapi bingung mau gimana caranya. Jadi kita ada sesi virtual consultation bagi cicil sewa seminggu 2 kali. Jadi itu jadi teman-teman yang bingung apa sih cicil sewa atau enggak, gimana sih cara kerjanya, atau kendala saya begini, pemilik kendalanya begini, penyewa kendalanya begini, itu semua bisa kita akomodir. Jadi engagement kita lebih baik secara virtual, jadi engagement ini tetap ada dan terbukti transaksi kita malah naik. Begitu Mas Hendra. Oke, thank you. Jadi benar-benar engagement tetap harus bertahankan ya, Mas Hen ya. Jadi nggak cuma sekadar nih gua sewa, nih ininya, tapi bagaimana dalam proses itu sendiri engagement tetap terjalin, gitu ya. Oke, that's good. Kayak misalnya yang tadi yang virtual consultation udah kayak dokter jadinya ya, udah kayak dokter. Everything about rental property tanya deh, karena kita menyediakan satu waktu tersendiri khusus untuk mereka yang mau tahu banyak ada di situ tentang sewa. Betul. Oke. Nah, thank you Pak Henry. Mas Marbio, mungkin tadi Pak Zul udah kasih tahu gambaran tentang what is bebek goreng Haji Selamat. Nah, kalau Mas Marbio boleh ceritakan sedikit what is Yummy Corp sih sebenarnya sebelum ngejawab tadi engagement strategiknya di masa seperti ini apa? Boleh ya, Mas Marbio ya? Baik. Makasih. Jadi saya tadi senang ya dengarnya dari Bro Zul ya, jawaban yang luar biasa. Jadi salah satu yang kita harus ceritakan sebelum menjawab pertanyaan engagement dan digital, sebenarnya benar mengerti apa itu Yummy Corp gitu ya. Yummy Corp ini dibangun menjadi perusahaan untuk solusi ya, perusahaan solusi di bidang makanan. Bisa mulai dari perkantoran yang punya atau orang yang punya kantor, kantornya harus dikasih makan catering contoh, atau bahkan kantor-kantor besar yang seperti jadi beberapa klien kita yang kita seperti Unilever, Wings, American Embassy Indonesia, apa yang kita lakukan untuk mereka, kita menjadi konsultan, lalu kita membantu desain kantin dan kitchennya mereka. Lalu kita menjalankan di dalam kontrak gitu, misalkan kontrak 3 tahun, kontrak 5 tahun, tapi di dalam itu kita juga harus mengerti kan nih demografiknya mereka itu seperti apa sih, apakah mereka millennials tadi seperti yang diceritakan, ataukah mereka banyak ekspat, ataukah mereka banyakkan orang daerah yang pindah ke Jakarta contoh gitu ya. Nah, dari sisi itu juga kita harus mengerti gaji dari perusahaan itu kurang lebih berapa,
Apakah dia lebih banyak senior staff ke atas atau justru anak-anak barunya banyak, otomatis gajinya lebih rendah, otomatis kemampuan pembeliannya juga berbeda gitu ya. Nah, jadi kita berangkat dari industri yang seperti itu, lumayan offline pada awalnya. Tapi kita sadar bahwa makanan ini mulai berubah ke digital, di mana setelah kita mampu dan mempunyai dasar penjualan yang cukup stabil dari offline marketnya kita punya journey selanjutnya adalah membuka aplikasi handphone namanya Yummy Box. Kalau misalkan dicari di keduanya, App Store dan Google Play dua-duanya ada. Ini menyediakan makanan yang terjangkau harganya, mulai dari 27.000, 35.000, bahkan sampai 60.000 kalau misalkan makanan sehat gitu ya. Seperti salad-salad yang biasanya mahal, di tempat kita harganya murah. Terus makanan catering yang 3 kompartemen dengan kualitas yang tinggi, itu justru menjadi jawaban kita untuk mass market nih gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai modal tinggi seperti yang tadi sudah disebutkan, tapi mereka masih mau menjaga dan masih menganggap pentingnya menjaga kesehatan karyawan dengan cara kasih makanan kotak dari perusahaan yang kitchen-nya sudah HACCP nih, atau sudah tersertifikasi penanganan makanannya gitu. Nah, setelah itu yang ketiga kita berangkat lagi ke industri yang B2C. Jadi yang tadi kita bahas adalah selalu B2B, di mana itu adalah korporat, terus kita mempunyai aplikasi untuk mensuplai korporat juga. Yang ketiga adalah cloud kitchen, di mana sekarang adalah sebenarnya topik yang luar biasa hot ya, gitu. Nah, kalau kita dengerin di luar sana, semua orang berbicara tentang cloud kitchen. Dari cloud kitchen sendiri, cloud kitchen itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah cloud kitchen sebagai tempat atau rental space, penyewaan tempat, seperti yang dilakukan oleh justru kedua the big green guys ya, Go Kitchen atau Dapur Bersama dan Grab Kitchen, itu mereka menyediakan tempat. Yang kedua adalah perusahaan seperti kita, brandnya kita namanya Yummy Kitchen. Kita adalah cloud kitchen operator, di mana kita bekerja sama dengan brand atau bekerja sama dengan pemilik usaha untuk mengertikan nih mereka punya proses pekerjaannya seperti apa, apakah mereka udah punya 3 lokasi. Biasanya kan gini, kenapa kita melakukan ini? Karena kita sadar isu dari perkembangan F&B industri atau sebuah bisnis F&B ada 2. Yang pertama adalah uang, tidak mempunyai cukup uang untuk ekspansi ke lokasi ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya. Yang kedua adalah sebenarnya standarisasi training dan kontrol dari orang-orang yang mau ditempatkan pada saat kita membuka outlet yang baru gitu. Jadi yang kita selalu berusaha selesaikan adalah 2 hal yang paling penting. Karena itu kita membuka usaha cloud kitchen. Cloud kitchen kita adalah kita perusahaan yang berbasis VC atau venture capital, di mana kita jadi dapat mempunyai modal untuk membuka lokasi banyak. Tapi di sisi tersebut kita juga menciptakan kasar ngomong Yummy Academy atau sekolahan atau training modul untuk mengajarkan semua orang tentang basic cooking itu seperti apa sih gitu. Sesimpel cara memasak yang baik, cara menggoreng yang baik, cara menggunakan wok pada saat lagi emergency ini, woknya kepanasan, kita gimana sih? Oke, kita ajarin cipratin air, contoh, dan tidak akan merusak makanan, contoh. Jadi kita benar-benar mengajarin teknik sebelum kita mendeploy atau mengirimkan tenaga kerja kita ke lokasi-lokasi yang lebih banyak, gitu. Yang ketiga, cloud kitchen yang existing. Satu lagi adalah cloud kitchen yang memiliki brand sendiri, memiliki uang, memiliki brand sendiri, dan membuka brand yang banyak, tapi pada saat yang sama justru bingungnya adalah berusaha untuk membantu atau seperti yang kita lakukan, mengoperate milik sendiri tapi mengoperate milik orang lain juga gitu ya. Dimana kadang-kadang itu yang terjadi sedikit kekeliruan tentang apa sih definisi cloud kitchen, padahal sebenarnya lumayan lebar gitu. Nah, kalau engagement untuk menginisiasi seperti apa? Nah, kalau untuk engagement digitalnya, kita harus sadar juga dari F&B itu sendiri, bukan dulu makanan itu hanya tentang makanan yang baik dengan lokasi yang tepat. Tapi sekarang sudah tidak bisa begitu lagi.
Jadi pengertian tentang social media management, branding yang baik gitu ya, mengertikan si reviewer, memilih influencer atau reviewer yang tepat untuk makanannya kita gitu, termasuk bahkan promo dan program online maupun offline itu juga harus sangat dijaga gitu. Jadi kompleksiti dari si F&B bisnis itu sudah tidak sesimpel dulu lagi gitu ya sebenarnya. Jadi banyak banget badan-badan yang bisa membantu, termasuk perusahaan seperti kita yang bantu mengertikan apa sih perbedaan zaman tadi ya, zaman milenial sama F&B tradisional gitu. Oke. Thanks Pak Marbio, itu cukup jelas what is Yummy Corp dan juga bagaimana cara engagement. Nah kalau kita, thank you banget Pak Marbio, Mas Marbio. Sekarang kalau ke Bang Zul, pasti bebek goreng selamat, pasti terasosiasi dengan kental. Ini konservatif kah, tradisional kah seperti itu. Tapi nggak ada yang datang lagi, ataupun sekarang udah mulai terbatasi dengan dine in, dengan dibatasi. Nah tetap engage bagaimana Bang Zul? Bang Zul? Oke, Bang Zul, terdengar? Oke, mungkin ada koneksi, nanti kita akan kembali ke Bang Zul. Nah, sebetulnya berikutnya pertanyaannya adalah, sambil tim dari Cicil Sewa Admin mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta kali ini, saya ingin cek juga, sudah ada pertanyaan yang masuk atau belum, tolong dikirim ke saya akan bacakan langsung. Nah, tapi mengingat dua tamu kita ini, pembicara kita ini adalah di bidang F&B. Ya, tadi kan udah dijelaskan memang sangat terdampaknya luar biasa. Jadi Pak Zul belum gabung lagi, mau nanya langsung ke Pak Marbio gitu loh. Baik. Efeknya itu sekarang ke Yummy Corp itu sendiri, tadi udah jelaskan antara B2B, B2C, tapi kalau untuk Yummy Corp yang paling terhit banget, apakah di B2B ataukah di B2C, waduh, ini bagaimana sih, itu gua harus bagaimana nih? Nah, akhirnya Pak Mas Marbio mendapatkan satu tips yang karena saya ada B2B dan B2C, yang terkena banyak adalah B2B atau B2C, makanya Mas Marbio mengeluarin tips ini. Bisa share nggak sama kita? Baik, jadi sebenarnya efek resesi pasti ada ya, cuman pertanyaannya besar atau kecil aja gitu. Nah, kalau misalkan di luar Yummy Corp dulu sedikit, sebenarnya dampak F&B ini justru efeknya besar juga ke pemain besar. Karena mereka yang biasanya sudah di mall dengan rental yang tinggi, gaji karyawan yang banyak, terutama pada saat PSBB yang pertama, penjualan itu hampir nihil. Pada teman-teman yang punya brand gitu ya, mereka punya penjualan bisa sampai drop di 15% daripada yang sebelumnya. Jadi artinya 15% dari 100% revenue yang sudah dilakukan. Sedangkan kalau kita mau kasar ngomong, cost of goods sold atau biaya bahan panganannya aja di angka 35% dari usaha. Bagaimana kita bisa mendapatkan penjualan yang 15% untuk menutup biaya 1 tahun, udah hampir nggak mungkin sih. Jadi otomatis semua yang menjadi biaya menjadi hutang nih, gitu. Jadi, tapi UMKM juga pasti bisa kena dampak, karena yang seperti tadi kita jelaskan, kalau WFH, otomatis penjualan makanan di daerah kantor ya kena banget gitu ya, karena dia kurang. Kalau tentang Yummy, jadi B2B kita posisinya sama seperti UMKM, karena orang yang tidak masuk kantor, otomatis pembelian juga berkurang. Perusahaan-perusahaan yang melakukan penjarangan atau grup AB untuk masuk 50% dari WFH, juga otomatis penjualan kita di 50% gitu ya untuk di B2B. Karena itu kita juga mulai mengarahkan ke B2C, karena cuman perbedaannya adalah ini. Belum. Di B2C Bentar dulu. Iya. Apa namanya ya? Mungkin di B2C untuk mendapatkan kepercayaan publik kerjanya lebih panjang
ya, atau lebih banyak gitu, karena setiap kali kita melakukan satu convincing atau bagaimana kita menciptakan kepercayaan, itu harus dilakukan kasar ngomong satu persatu, dan setiap kali yang melihat juga tidak banyak, walaupun banyak tapi engagementnya juga significantly lebih rendah biasanya, jadi harus dilakukan berulang dan berulang kali biasanya. Jadi otomatis B2B pasti yang kena dampak. Nah, tips tentang menghadapi resesi ekonomi, pastinya pertama tetap beradaptasi, terus mempelajari dan menggunakan channel-channel digital yang relevan dengan bisnis masing-masing. Meningkatkan kebersihan dan pengertian pengenalan makanan yang baik, seperti tadi yang diceritakan, untuk public trust atau kepercayaan publik, ya, serta bagaimana tetap menjaga kualitas mutu, adalah kunci yang terpenting, karena ujung-ujungnya F&B itu apa sih? F&B itu adalah customer satisfaction, atau pelanggan itu harus satisfied, ya, harus nyaman, harus merasa apa yang mereka spend, mereka mendapatkannya kembali dengan nilai yang baik gitu. Terus kalau bisa kita pikirkan juga hal-hal yang di luar umum, adalah contoh membuka channel delivery melalui WA misalkan, atau social media yang lainnya, disertai dengan diskon untuk mempergunakan karyawan yang pekerjaannya sih sementara ini berkurang gitu, sebelum penurunan pasar. Bahkan karyawan-karyawan itu bisa dijadikan pengantar atau kurir sementara gitu ya, pada saat waktu yang lebih senggang gitu. Biasanya kita juga sadar banyak UMKM yang mengambil pasar hanya pada saat siang hari pada makan siang, atau sore ke malam pada saat untuk makan malam. Nah, kita juga harus pikirin kalau misalkan pada saat kondisi sekarang di siang ini tidak cukup, atau di malam saja tidak cukup, bagaimana kita melakukan trial and error, atau kita belajar apakah kalau kita ambil dua market di siang dan malam, apakah membantu usaha atau tidak gitu ya. Nah, mungkin satu yang bisa di-quote sama dari Bang Sandi adalah UMKM itu harus selalu mengantisipasi dua hal. Yang pertama adalah pasokan, yang kedua adalah harga, karena ini sangat relatif bergantung pada saat supply-nya banyak, harganya dapat dikontrol gitu ya. Terakhir mungkin yang kita harus bahas adalah kolaborasi antara pemerintah dan swasta, mengikuti pelatihan UMKM, terus yang sebenarnya udah banyak ya disediakan di pemerintahan maupun di swasta gitu. Badan-badan seperti Smesco yang dipimpin oleh Pak Bro Leo ya, itu juga satu yang menurut saya sangat menarik dan sangat bisa membantu UMKM ini untuk berkembang gitu. Apalagi untuk menambahkan ilmu baru pada saat kondisi seperti ini gitu. Dan terakhir satu lagi adalah justru bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti cicil sewa nih, yang dapat membantu meringankan modal awal supaya usaha itu selalu bisa dibuka gitu ya. Jadi pemikiran kita adalah kalau misalkan punya modal satu untuk buka satu lokasi, kalau kita bekerja sama dengan cicil sewa, mungkin kita bisa punya modalnya tetap satu, tapi mungkin kita bisa buka 3 karena bebannya bisa dibagi gitu. Jadi dengan memanfaatkan justru jasa yang luar biasa seperti ini yang dapat membantu kita untuk kasar ngomong bukan hanya maju ya, malah mengambil 2 langkah dibanding 1 langkah gitu. Ya, thank you banget Mas Marbio. Benar sih. Jadi memang cicil sewa sebagai solusi untuk yang harusnya modal awal di depan itu gede banget, tapi karena dibayarin dulu nih sama cicil sewa, sehingga bisa dialokasikan menjadi dari capex menjadi opex. Gitu ya Mas Henry ya. Jadi membantu banget nih. Mau buka lagi 2, 3, 4 bisa, soalnya cicil sewa yang bayarin ya. Memang visi cicil sewa, salah satu visi cicil sewa tuh begitu. Kita mau lebih membantu banyak UMKM ya ke depannya. Jadi sesuai dengan visi kita sih Pak Marbio. Ya, luar biasa. Apalagi kita juga mau kolaborasi ya. Sama ya, pastinya. Tunggu aja waktunya gitu ya. Benar. Ini Bang Zul udah gabung lagi sama kita belum Bang Zul? Bang Zul? Ya, udah. Bang Zul udah gabung ya. Tadi sempat hilang, jadi sebetulnya ini pengen tahu sih cerita dari Bebek Goreng Selamat ini sendiri yang Bang Zul miliki di Cibitung dan sana.
Kemarin sempat gimana sih Pak penurunannya sampai berapa persen? Sampai harus gimana nih? Apakah tetap online, tapi online nggak bisa diharapin apa gimana? Terus Bang Zul punya tips-tips agar jangan kemana-mana customer-nya Bang Zul, ke kita aja ke bebek goreng. Gimana? Coba bisa cerita nggak Bang? Ya, balik lagi ke semangat optimisme kita melewati pandemi corona ini. Saya yakin di balik setiap kesulitan selalu ada hikmah dan jalan keluarnya. Belajar dari adanya negatif ini, perubahan besar, seharusnya UMKM, terutama kuliner, yang saat ini pasti terkena imbas dari adanya pandemi corona ini juga mesti menciptakan strategi baru terkait produk, brand, market, dan channelingnya. Nah, artinya apa? Yang UMKM tersebut harus bertahan, memanfaatkan segala kemudahan dan kesempatan yang tercipta di balik pandemi ini. Nah, secara produk, mungkin kita harus menciptakan produk makanan yang sehat, yang sesuai dengan kebutuhan orang di masa kini. Secara brand, saya selaku pemilik dan UMKM lainnya harus lebih agresif memperkenalkan brand mereka kepada calon konsumen dan memanfaatkan betul apa yang dikatakan oleh Bro Marbio, memanfaatkan sosial media yang saat ini sangat digandrungi masyarakat. Nah, secara market kita juga perlu memperluas dengan cara mengeksplor calon konsumen kita. Dari kalangan milenial yang saat ini merupakan populasinya terbanyak nih, itu perlu digarisbawahi. Kemudian secara channeling, mungkin kita perlu lebih mendekatkan outlet kita ke area di mana di situ ada tempat tinggal atau tempat beraktivitas. Jadi kita menjemput bola. Lalu mungkin kita perlu memperkenalkan juga outlet kita ini bisa mendekatkan diri kepada konsumen. Dan yang terakhir dari segi order pemesanan, harusnya transaksi ini bisa memanfaatkan platform digital tersebut yang ada untuk melakukan transaksi mulai dari order, pembayaran, hingga pengiriman. Mungkin kita bisa buat juga WhatsApp bisnis yang bisa mereduce biaya pengiriman dan biaya pemesanan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kita bisa melakukan inisiatif mengadakan pendekatan sosial tersebut dengan orang-orang yang kurang beruntung, sehingga kita aktif dalam empathic society ini. Kalau saya ingin cerita, Bebek Goreng Haji Slamet bisa mengklaim kalau memang makanannya itu sangat higienis dan sangat fresh. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ketika bebek itu datang dari petani, masih hidup, kita potong. Setelah itu kita sangat menghindari proses pembekuan. Jadi ketika unggas itu setelah kita potong, kita langsung masukkan ke dalam istilahnya ungkepan bumbu. Setelah itu matang bebeknya, orang yang datang konsumen ke outlet kita ataupun yang pesan, lalu kita serve dengan keadaan baru fresh angkat dari bumbu. Jadi kita bisa menjamin 100% bebek goreng Haji Slamet itu sangat menghindari pembekuan dan frozen. Oleh karena itu, kita selalu menjaga dari tahun 1986 sampai sekarang kekhasan pengolahan bebek letaknya di situ, Bang Hendra dan rekan-rekan sekalian. Baik. Terima kasih Bang Zul. Intinya tadi dari penjelasan Henry, Mas Marbio, dan juga Bang Zul, ini kita benar-benar harus aktif, tidak bisa hanya diam. Kita benar-benar harus menjemput bola, ciptakan inovasi-inovasi, dan be kreatif. Tidak surrender dengan keadaan, tapi itu something yang bisa kita harus, kuncinya adalah beradaptasi dengan keadaan. Ini menjawab juga pertanyaan tadi dari Ahmad Yusran dari Kota Makassar. Ya, Mas Ahmad Yusran dari Kota Makassar tadi bertanya juga tentang hal ini. Saya terima tantangannya ini beradaptasi mengikuti kondisi era yang new normal seperti ini. Tadi sudah dijawab oleh ketiga tamu kita. Saya akan bacakan salah satu pertanyaan juga dari Wulan dari Bengkulu. Wah, ini ada dari Makassar, dari Bengkulu, luar biasa nih webinar kita siang ini ya. Di Bengkulu udah ada bebek goreng selamat belum ya?
Udah ada ya? Wah, Belum ada, yang udah ada di Lampung, Jambi, sama Palembang. ntar ada deh. Ayo, yang Mikop gue masuk Bukan deh. lagi Ntar. dekat. Ini bertanya dari Ulan dari Bengkulu. Iya gitu kan. Wow, luar biasa banyak banget. Sebentar nih, ini bagaimana. Hold on ini. Wait, saya lihat satu-satu. Untuk kok. Oke. Ini, bukan Ulan ini dari Larasati. Halo, selamat siang. Saat ini dikarenakan pandemi COVID-19, banyak bisnis offline yang dipaksa dan terpaksa untuk menjalankan. Dipaksa dan terpaksa untuk menjalankan bisnisnya secara online. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dijalankan secara online. Apalagi di Indonesia belum terlalu paham dan kurang mendukung dengan sesuatu yang bersifat online. Apalagi di Indonesia belum terlalu paham dan kurang mendukung dengan sesuatu yang bersifat online. Bagaimana mensiasati hal ini? Cara mensiasati penurunan omset di masa pandemi. Tadi cukup dari jawab juga sepertinya ya, intinya bagaimana kita harus beradaptasi. Tapi memang benar nggak sih di Indonesia menurut para pelaku bisnis di sini, ini market kita masih belum terlalu paham dan kurang mendukung dengan sesuatu yang bersifat online. Berarti kan diperlukan banyak edukasi. Apakah selama 8 bulan ini kita dalam masa seperti ini masih belum juga paham sih? Apakah masih belum, market kita ini memang masih belum mengerti tentang online? Kalau menurut Bio gimana? Emang ada kesulitan nggak ketika harus mengarahkan marketnya untuk online? Jadi tadi dengan siapa pertanyaannya? Dari siapa? Laras. Nah, dari Mbak Laras ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomong statistik, benar nggak sih? Sebenarnya benar. Hari ini kalau kita banding negara ke negara, yang paling maju dari sistem delivery-nya adalah China, di angka sekitar 12% dari total revenue makanan per tahun adalah delivery. Sedangkan kalau di Amerika, negara yang sudah maju juga ada di sekitar 8%-an. Sedangkan Indonesia ada di mana? Indonesia itu ada sekitar 2-3% saja. Jadi total orang yang mengakses makanan melalui online masih jauh sekali dibanding dengan negara yang lain. Tapi itu kita bisa lihat dari negatif dan kita bisa lihat dari positif. Positifnya adalah artinya growth atau jarak berkembangnya masih sangat tinggi gitu ya. Jadi dari yang kita masih punya untuk mengejar sampai ke posisi China masih ada 5 kali lipat dari apa yang kita kerjakan hari ini. Ke negatifnya selalu adalah kita harus menjadi bagian dari environment atau ekosistem yang mengedukasi pasar nih atau mengedukasi masyarakat tentang aksesibilitas dan bagaimana teknologi ini membantu kita sebenarnya ya. Teknologi adalah sebuah tool ya sebenarnya, tool atau sebuah peralatan. Bagaimana cara kita menggunakan peralatan yang baik itu yang harus kita ajarkan ke seluruhnya. Tapi kalau kita bahas dan bicaranya apakah bagus apa enggak dan cukup apa tidak hari ini, sebenarnya kalau kita mulai ngomong cukup. Dari kalau kita sebut brand adalah Gojek dan Grab gitu ya, bahkan karya anak bangsa, dan Tokopedia dan Bukalapak, mereka pun sekarang sudah memiliki instan kurir, contoh, di mana siapapun bisa buka toko online, siapapun bisa manage pengiriman dari lokasi ke berbagai lokasi. Apakah seperti tadi yang Bro Zul ceritakan, sekarang bebek aja ada yang bisa tinggal goreng di rumah gitu kan. Otomatis hal-hal yang seperti itu justru menjadi jawaban untuk kita bisa mengakses lebih. Karena kalau misalkan hari ini bebek Selamat hanya ada di satu lokasi dan makanannya harus matang baru pengiriman, otomatis marketnya tuh sedikit lebih niche ya, bukan tertutup, tapi spesifik hanya untuk orang yang mau makan di waktu yang tepat gitu. Tapi kalau misalkan sudah diekspansi dengan produk berubah, menjadi makanan yang siap saji, kasar ngomong, tapi harus di finishing di rumah, kita bisa kembalikan ke chiller untuk beberapa hari, atau kita kalau perlu masukin ke freezer, bisa bertahan mungkin jauh lebih panjang gitu ya. Dan dengan menggunakan channel-channel online yang existing sekarang, bahkan 3 pemainnya adalah warna hijau,
itu langsung mengekspansi pasar kita. Oke. Jadi baik gunakanlah kondisi yang hari ini kita mencari customer service atau account manager dari pemain-pemain marketplace ini untuk membantu kita atau mengisi pengertian kita gitu. Oke, I see. That's good. Thanks Pak Mas Mario. Ada pertanyaan untuk Bang Zul dari Sandra Cibinong Bogor. Oke, sebenarnya bisa saya tanyakan ke semua, tapi ke Bang Zul, kondisi saat ini yang membuat UMKM tidak survive adalah modal yang tertahan, katanya Pak. Pasar yang belum terbuka luas. Kira-kira tips dan triknya dari bebek goreng selamat itu diberikan untuk yang bisa diberikan untuk UMKM bisa bertahan walaupun harus dimulai dari awal kembali, itu gimana menurut Bang Zul? Ya, jadi kondisi saat ini, ya paham ya Pak, jadi tolong dijawab. Ya, meneruskan tadi sedikit yang dibilang Bro Mario, kita dulu sering dengar slogan di mana suatu negara akan bisa mempunyai power yang kuat atau menguasai dunia ketika punya minyak. Tapi sekarang sudah berubah, suatu negara akan bisa mempunyai power yang kuat dan bisa menguasai dunia ketika dia punya teknologi. Nah, makanya kita nih generasi sekarang udah harus aware nih, udah harus mawas diri. Kalau misalnya digital itu penting dalam 20-50 tahun ke depan. Nah, balik ke pertanyaan tadi, Mbak siapa tadi, Mas Hendra dari Cibinong? Iya, bisa refresh. Kondisi saat ini yang membuat UMKM tidak survive adalah modal yang tertahan. Ini tertahan mungkin karena ya pasar yang belum terbuka luas, jadi modalnya tertahan. Tips dan triknya ada nggak sih yang bisa diberikan betul untuk UMKM bisa bertahan nih? Tapi menurut Sandra nih karena modal yang tertahan nih, jadi saya nggak bisa kemana-mana. Baik, Mbak Sandra dari Cibinong, saya mungkin ada tips sedikit bisa membantu. Sekarang ini kita bisa tumbuh berkembang itu nggak hanya sendirian. Kita harus punya kolaborasi. Kita harus bisa konsorsium dengan teman-teman, konsorsium dengan saudara-saudara. Kita mengajak mungkin patungan modal yuk, bareng yuk, dari kecil gimana caranya kita bisa membuat brand ini menjadi besar. Yang kedua, apabila modal kita ketahan, mungkin kalau kita sering terjun ke lapangan langsung menemui vendor-vendor untuk memasok bahan baku kita, mungkin kita bisa buat MOU mengenai term pembayaran. Misalkan, Pak, pembayaran saya dengan cara tempo. Ketika barang saya sold out, saya akan membayar invoice Bapak. Atau MOU dengan vendor-vendor dengan transparan, kita membuka keuangan kita, pasti mereka welcome kok. Jangan khawatir, kita harus punya modal besar dulu, enggak. Saya mengalami sendiri ketika saya dulu awal-awal kesulitan untuk membeli bahan baku, saya dekatin vendor-vendor secara personal touch, approaching, kita lihat, kita perlihatkan outlet kita diskusi, lama-lama akan mencair. Dan UMKM itu sebenarnya seninya di situ, Art. Kita harus breakthrough, thinking out of the box. Kalau misalnya pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan khawatir, Bu Sandra, metode seperti konsorsium, istilahnya patungan, bagi hasil bisa kok kita membuka secara open kepada orang-orang. Ini loh saya punya usaha ini, gimana caranya supaya kita bisa establish, supaya kita bisa menggerakkan usaha kita. Ya modalnya yang penting niat dan eksekusi terus, eksekusi di lapangan. Saya yakin Bu Sandra nanti kalau kita mau ngobrol nanti bisa hubungin saya, nanti saya dengan senang hati bisa membantu Bu Sandra. Oke. Ya. Jadi kolaborasi dan partnership itu salah satu cara ya, Bang Zul ya, untuk bisa meringankan sehingga modal yang tertahan masih tetap bisa bergerak. Kalau Mas Marbio, ini modal yang tertahan dia kayak sepertinya pertanyaan dari Jen dari Jen ini, dari Jen Abigail dari Bekasi ini. Ini dari Sandra dari Cibinong ini modal yang tertahan mungkin
menurut Sandra dia udah taruh modal, udah buka, aduh nggak bisa buka-buka lagi kayak gitu. Mas Marbio, ada nggak pengalaman saat during pandemi gini udah mau buka, modal gue tertahan nih, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa buka. Ada nggak Otomatis, pengalaman itu, Mas? Jawaban pertama sih pastinya cicil sewa. Ya, karena justru cicil sewa ada di sini untuk membantu membuka ekspansi kedua, ketiga, keempat pada saat modalnya itu limited gitu ya. Terus yang kedua yang kita harus bahas adalah mungkin kita harus fokus ke produk apa, pengertian tentang perubahan gaya hidup selama pandemi ini. Mungkin kita harus fokus ke pasar yang paling tepat gitu ya. Jadi kita meng-create hero product di mana tadinya kita buka satu tempat, menunya kita banyak, kita harus kecilin menunya, hanya spesifik ke makanan yang paling laku nih. Atau laku itu bisa dibuka di tempat usaha, laku itu bisa di sekitaran perumahan untuk mulai dijual. Otomatis kalau misalkan modal tertahan itu, kalau kita mulai dari kecil dan berubah, semua usaha mulainya dari kecil gitu ya. Jadi kita percaya bahwa kalau misalkan kita punya pasar yang tepat, dengan dan mulai dicari, otomatis demand-nya ada, otomatis itu akan menyelesaikan problem kita tentang cash flow. Jadi kalau kita fokus ke demand, itu adalah utama yang seharusnya kita cari. Gitu. I see. Ya. Thank you. Kalau lebih dari itu, tadi Bro Zul punya pengalaman jauh lebih relevan ya dengan kondisi hari ini, apalagi udah mulai dari sebelum krisis moneter yang sebelumnya dan sudah survive sampai hari ini, cabangnya udah di mana-mana, luar biasa sekali malah. Sih. Jadi benar ya Bang Henry ya, Bung Henry ini. Jadi salah satu caranya agar modalnya nggak ketahan-tahan amat pakai cicil sewa biar ringan gitu ya Mas Henry. Ada komen Mas Henry? Apakah ada modal yang tertahan atau ditahan atau dilepaskan? Wah, ini dengerin dua narasumber ini yang dari sektor F&B membuka wawasan jauh lebih luas lagi nih. Emang bener yang kita selalu ngomong, kita harus memang kolaborasi. Tadi Bro Jul juga ngomong, kita memang tekankan dari kolaborasi dan partnership karena lagi zaman begini memang dibutuhkan sekali, karena either you collab or you collapse gitu kan, karena memang ini lagi susah banget zaman ini. Tapi stop blaming on this pandemic gitu. Let's see what we can do after this gitu. Lihat work out on the strategy. Tadi Bro Marbio bisa ngomong, ya dari cicil sewa kita juga sekarang cicil sewa bisa bantu loh. Dari tadi kalian cuma bisa buka satu cabang, sekarang kalian bisa manage 3 gitu loh. Jadi berarti kalau Anda mau buat satu, jadi modal turun jadi 1/3 kasarnya begitu kan. Nah ini semua kan salah satu strategi-strategi yang mungkin bisa dijalankan oleh teman-teman gitu loh di masa seperti ini gitu. Mungkin ya gitu. Ini nyambung nih Mas Henry, ada pertanyaan dari Palembang buat Mas Henry nih, buat Pak Henry, dari Eka Tiara Ningsih dari Palembang. Ada nggak keringanan besaran cicil bagi UMKM di masa pandemi ini? Ada keringanan nggak? Ringanan itu dari bayar 100% udah turun jadi 1/3 ya Bro Marbio ya. Disediakan lagi gitu kira-kira. Good. Udah meringankan sebetulnya Pak Henry ya. Ya, memang mungkin bunga ataupun biaya administrasi ada keringanan nggak selama ini? Untuk selama kita pandemi. belum ada biaya administrasi dan kita punya biaya layanan juga reasonable ya. Jadi sebenarnya sih dari teman-teman kalau ada biaya cicil sewa 18% ini, kalau mungkin ini kan kalau dari faktor transaksi sewa ada pemilik, tim dari cicil sewa dan penyewa gitu. Penyewa mungkin sedikit minta diskon gitu ke pemilik lagi zaman pandemi gini gitu kan. Jadi semua win-win solution lah. Oke. Thanks Mas Henry. Ini ada pertanyaan untuk semua juga nih. Ini lebih ke transaksi, untuk transaksi online di masa pandemik. Ini gimana sih biar berjalan dengan baik dan aman untuk customer?
Oke, Bang Zul, menurut Bang Zul, selama ini pengalaman di Bebek Selamat nih, yang transaksi online yang aman di masa pandemik ini, memastikan deh, ini bukan tipu-tipu, ini bukan asal bayar harus kemana, ataukah harus lewat GoPay, OVO, atau apa, pengalaman Bang Zul gimana nih? Ya, Tipsnya. saya mau cerita sedikit. Ada seorang Vice President Lazada se-Asia Tenggara namanya Larry Chu. Dia terbang jauh-jauh dari Singapura ke Jakarta untuk bisa meeting sama saya pribadi sebagai Bebek Haji Selamat. Jadi bayangkan bagaimana Lazada itu bisa interest sama F&B yang dimana tuh dia sebenarnya latarnya kan hanya apa ya, maksudnya retail ya. Tapi dia tuh ingin ekspansi ke online-nya F&B. Jadi sebenarnya kita di kondisi sekarang online itu memang menurut saya pembayaran yang sangat aman ya, sangat aman, sangat praktis, sangat simpel. Kita tinggal memverifikasi data kita, bisa bayar melalui OVO, GoPay, Link, Dana, dan sebagainya dalam satu mesin ya. Dalam satu mesin di OVO itu kita bisa melayani pelanggan kita seperti itu. Apalagi ada cashback. Ada cashback yang sangat gencar, itu cukup untuk memboosting penjualan yang sangat signifikan seperti itu. Nah makanya Bebek Selamat ini nggak pengen berhenti cuma sampai situ aja. Jadi kita ingin merangkul sebenarnya salah satu platform IT artificial intelligence yang mungkin saya ceritakan lebih sedikit, itu namanya chatbot. Jadi ketika konsumen itu pesan melalui WA, itu bisa meminimalisir pulsa, bisa meminimalisir ongkos biasanya yang kita beli di pesan antar online, karena pesan antar online kan tidak bisa dipungkiri kita kena cas yang pertama pengiriman, yang keduanya adalah bahan bakunya harganya sudah dinaikkan sedikit karena kita memang dipotong oleh operatornya. Nah, WhatsApp Business ini terobosan baru supaya ya orang tinggal membuka WhatsApp Business, dia auto reply akan segera kita eksekusi dengan armada delivery kita, ongkosnya juga lebih murah. Ya ini perlu diseriusin ya, karena terobosan yang sangat baru dan cukup membantu gitu. Pak Hendra. Ya, intinya kita kerjasama dengan platform payment gateway yang terpercaya, dan jika kita memiliki sistem payment sendiri, itu sudah dipastikan kredibilitasnya. Kalau di Amikop juga ada sistem payment gateway sendiri atau memang berkolaborasi dengan yang lain, Mas Marbio? Jadi di tempatnya kita, kalau dari aplikasi sendiri, udah otomatis pasti ada ya. Langsung bisa check out melalui credit card atau melalui masukin hampir kayak pulsa ya. Jadi hampir kayak GoPay dan lain-lain, masukin saldo dan mulai dipakai dipotong gitu. Tapi yang saya mau ceritakan justru sebenarnya gini, kalau kita ngomong tentang pembayaran dan pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah discovery, atau pada saat kita memperlihatkan orang produknya kita seperti apa. Yang kedua adalah retensi, pada saat kita make sure bahwa pembelinya itu kembali lagi gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomong tentang discovery itu harus per hari ini kemungkinan besar lebih baik bergantung kepada pemain yang lebih besar seperti Gojek, Tokopedia, OVO, si Grab sama si Bukalapak contoh misalkan ya, the big four, karena mata orang yang pergi ke web ke platform mereka sudah banyak. Otomatis kita tidak perlu secara manual menyaring satu-satu untuk melakukan pembelian. Jadi dari sisi discoverability sangat penting untuk bekerja sama dengan platform yang sudah existing gitu. Tapi kalau kita ngomong masalah retensi itu adalah orang yang sudah nyaman beli barang di tempat kita, dan dia bagaimana kita mengakali untuk dia selalu kembali lagi gitu ya. Nah ini mungkin kita bisa di luar discovery, kita bisa lebih berusaha untuk mengenal pembelinya kita siapa secara personel,
terus pelan-pelan baru kayak tadi si Bro Zul jelaskan, bagaimana kita bisa mentransisi mereka dari platform yang minta margin menjadi pembelian secara private gitu ya, atau pembelian langsung direct kepada si outlet atau kepada brand itu sendiri begitu. Yeah. Good. Thanks Mas Marbio. Langsung nih lanjut untuk Mas Marbio juga nih sekalian. Ini dari Fanny. Pertanyaan untuk Yummy Corp. Yummy Corp di sini membantu accessibility bagi customer dengan arti brands dan makanan menjadi lebih available bagi customer secara lebih luas. Gimana sih caranya Yummy Corp untuk memastikan taste standar yang sama dengan pusat? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Setiap hari saya jualan, saya jawabin pertanyaan ini soalnya. Nah, jadi kalau kita sebenarnya kita harus jelasin dulu kenapa makanan dari satu lokasi ke lokasi selanjutnya tidak konsisten. Itu diakibatkan karena di mana lada cabenya masih terjadi di per lokasi atau per tempat atau per outlet. Jadi kunci utama untuk konsistensi udah pasti adalah harus memiliki central kitchen atau centralized production. Tidak harus punya central kitchen, tapi produksi itu digabungkan menjadi satu. Jadi pada saat penyelesaian di lokasi, seperti yang tadi kita pakai sample live aja, Bang Sul ceritakan, ketika bebeknya datang, itu langsung diungkep supaya dan bumbu dan rasa itu udah langsung dikerjakan di satu kali pergerakan. Di mana pada saat dikirim ke outlet yang lain ya otomatis sudah tinggal digoreng gitu ya. Jadi penggorengan dengan teknik atau pengajaran atau pelatihan yang tepat kepada orang yang melakukan penggorengan itu jauh lebih mudah. Tapi untuk mengkontrol rasa di per lokasi itu, waduh, mungkin salah satu yang paling sulit ya. Karena saya suka asin, kamu suka asam, satu orang lagi suka manis, berantakan gitu. Jadi standar orang tidak boleh di lidah, tapi standar makanan itu harus terjadi pada saat sentral gitu. I see. Itu makanya akhirnya terjaga standar di ya, karena itu disebut namanya chain business atau chain restoran begitu ya. Chain restoran, exactly. Saya setuju itu. Jangan sampai berbeda-beda ya. Sudah Yummy Corp akan dipastikan itu taste akan selalu sama. Awas loh kalau. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kita udah hampir 1 jam setengah, tapi ada pertanyaan untuk semuanya juga. Kita mau mulai dari Henry. Hen, ini sulit, masa sulit, mau resesi, UMKM bisa apa? Tapi menurut Henry nih, Hen, ini ada hal positif enggak sih dari keadaan ini? Atau bisa bikin sesuatu yang diciptakan enggak sih untuk menyiasati keadaan ini? Gitu loh, Hen. Jadi kita jangan melulu terlalu negatif, nggak bisa apa-ngapain atau gimana, tapi ada nggak hal positif yang udah Henry dengan cicil sewa peroleh atau ciptakan? Jadi gini, kalau balik lagi kita cerita awalnya sejarah visi cicil sewa dibangun itu, visi saya tuh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu nomor 1. Terus kedua, saya tuh mau UMKM itu tuh lebih baik lagi, dalam arti kita membantu dari sisi propertinya. Ini yang kalau teman-teman sekarang ini kan dari sektor F&B, mungkin dari sektor F&B pun banyak banget kan UMKM itu, dari gerobak mungkin sampai kelasnya Yummy Corp itu, di mana mereka butuh permodalan. Mau nyewa properti di Indonesia ini 200 juta langsung bayar setahun di muka. Kalau bikin 5, 1 miliar sendiri gitu. Jadi memang sejak awal visinya Cicil Sewa ini membantu UMKM. Dan di masa pandemi ini menegaskan visi Cicil Sewa ini memang benar-benar bisa membantu UMKM. Itu dari satu sisinya sih, Hen. Terus kita juga lihat transaksi dari retail atau UMKM di sisi bisnis juga meningkat selama ini. Nah, pas pandemi ini apa sih hal-hal positif itu ya,
balik lagi, saya juga senang di sini bisa membantu UMKM, itu positif. Jadi tadi saya bilang kita harus kolaborasi, being agile dalam arti yuk kita lihat kondisi pandemi ini semua mengalami hal yang sama dari ujung sana sampai ujung sana secara global gitu. Jadi stop blaming on those things. Let's see apa yang bisa kita kolaborasi, apa yang kita bisa adaptasi, dan yang nggak kalah penting juga mungkin sebagai saya sebagai CEO juga saya harus mengkomunikasikan sesuatu perubahan dan adaptasi yang kita lakukan di perusahaan supaya seluruh tim di Cicil Sewa itu juga searah dan mengerti tujuan-tujuannya. Jadi semoga kedepannya ini kita lagi preparing kolaborasi juga tetap dari sisi banking, dari sisi financial institusi, dari sisi property agents, dari sisi semua kita coba kolaborasi, kita mempersiapkan untuk 2021. Jadi once that the COVID's gone, we already at full speed. Kira-kira gitu. Thank you, luar biasa. Jadi tetap berbuat baik ya, sesuai dengan misi awal dibentuknya Cicil Sewa. Thank you. Kalau Bang Zul, ini hal positif menurut Bang Zul dalam keadaan seperti ini yang udah bisa berhasil diciptakan ataupun apa yang ambil hikmahnya lah gitu loh Bang Zul. Apa Bang Zul untuk bebek goreng selamat ini? Ya, saat ini kan sebenarnya yang perlu ada di benak kita kan setiap pengusaha UMKM adalah bagaimana kita bisa kreatif, inovatif, dan tanggap menghadapi perubahan ini kan. Semestinya untuk skala bisnis UMKM yang belum terlalu besar, kita bisa dengan cepat beradaptasi. Dengan perubahan seperti ini, kita harus membuka nih mindset kita supaya di mana produk life cycle itu semakin pendek dan semakin terdikte oleh market dan customer driven. Kita juga harus melihat jeli hal itu sebagai peluang. Dan kita harus melihat perubahan target market, juga kita harus memitigasi preferensi konsumen, dan bahkan kita harus sensitif nih untuk melihat isu-isu yang sedang ini di masyarakat dan society. Nah, terkadang malah beberapa produsen benar-benar menciptakan produk yang sangat spesifik untuk market yang potensial, sehingga kita bisa melihat suatu produk itu mempunyai berbagai macam varian. Yang belum lagi saat pandemi ini menyebabkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan yang makin meningkat. Market juga sekarang dipenuhi dengan dengan produk-produk yang bersinggungan dengan kesehatan, dan itu laris manis. Artinya kita harus mesti benar-benar secara tepat dan jeli menciptakan produk yang Bro Mario tadi omongkan, yang relate dan relevan dengan kebutuhan konsumen. Sehingga kata-kata relate dan relevan itu jadi kata kunci. Nah, hal-hal lain yang sekarang cukup berpengaruh dengan keberhasilan produk kita tuh kata kuncinya adalah experience. Nah, konsumen itu sangat menikmati experience yang mereka rasakan saat sedang hunting produk kita gitu loh. Atau sedang order dan menikmati produk itu tersendiri. Nah, artinya kita sebagai pelaku usaha harus dapat mengeksploitasi nih produk kita secara branding maupun feature-nya agar konsumen yang berminat dan menikmati produk itu ya akan repeat order ke kita. Dan kita menyajikannya menjadi suatu experience yang unik, gitu. Jadi saya nih senang sekali nih, sangat applause kepada Cicil Sewa bisa ada kemudahan sebagai pelaku UMKM untuk bisa memperluas brandnya. Saya malah ada ide nih, kita berkolaborasi bertiga membuat ekosistem F&B ya. Jadi kita di situ ada misalnya ada pelatihan, kan ada pelatihan. Kalau untuk hunting lokasi atau titik tempat usaha, kita bisa konsultasi sama Cicil Sewa. Untuk masalah kitchen bisa konsultasi sama Mas Mario gitu kan. Untuk eksekusi di lapangannya mungkin bisa konsultasi dengan tim-tim saya gitu. Jadi kita bikin suatu ekosistem di mana
orang yang ingin entrepreneur muda ini akan ada komunitas gitu. Gitu. Thanks Bang Zul. Ya. Nah, thank you banget. Yamikop, menurut Mas Marbio nih, Bro Marbio, ini hal positif apa sih yang udah diperoleh atau memang udah diciptain? Kalau tadi kita ambil summary dari Bro, sebenarnya hanya dua ya yang harus difokus. Pertama adalah relevansi, kedua adalah di harga yang tepat kalau kita lihat. Nah, jadi salah satu yang selama ini Yamikop sudah ciptakan yang sangat membantu, pertama adalah tadi kita jelaskan Yummy Kitchen sebagai cloud kitchen operator. Hari ini justru usaha yang kecil sudah bisa bertumbuh menjadi usaha yang baru punya 1, 2, tapi juga kebingungan untuk ekspansi ke titik yang lainnya. Hari ini Yummy Kitchen bisa membantu membuka 70 titik cloud kitchen lainnya yang udah tersebar di Jakarta, Medan, Bandung, dan selanjutnya kita akan masuk ke Surabaya, Bali, lalu ke kota-kota yang lainnya. Nah, potensi yang kita sumbangkan sih, kita sumbangkan potensi untuk menjangkau pelanggan baru dengan modal dan risiko yang sebenarnya lumayan minim ya, karena kita adalah perusahaan yang berbasis data, jadi kita selalu mengidentifikasi potensi ataupun resiko gitu. Nah, yang kedua adalah pada saat brand masuk ke tempat kita, kan tidak semuanya brand itu tadi kita dijelaskan adalah paham bagaimana the new F&B industry itu bekerja. Seperti tadi ya, ada social media, bagaimana rating kita di platform, terus harus bekerja sama dengan influencer atau agen atau perorangan yang mana gitu ya, bersama dengan. Nah, jadi dari sisi kita pun kita sudah di dalam ekosistem kita sudah bekerja sama dengan marketing agency atau business consultant yang lain yang dapat membantu pengusaha-pengusaha ini yang mulai dari small to medium business untuk bagaimana berkembang gitu. Yang kedua mungkin dalam beberapa bulan lagi pada akhir tahun ada satu produk yang akan di-launch oleh Yummy Corp, sebenarnya namanya Yummy Shop ya. Jadi ini adalah produk terbarunya Yummy Kitchen yang benar-benar dikhususkan untuk membantu UMKM nih, terutama industri rumahan untuk permudah yang terindikasi untuk report ya, karena orang paling susah itu adalah accounting dan administratif, itu satu yang dihilangkan kesulitannya. Yang kedua adalah logistik management, daripada kita panggil ojek sendiri atau ojol sendiri, lebih baik kita sudah disiapkan oleh platform. Yang ketiga adalah payment atau pembayaran, karena tadi seperti kita bahas sebelumnya, public trust atau kepercayaan publik tentang pembelian online, apakah ada yang palsu atau tidak, tapi bila sudah melalui satu badan yang sudah terpercaya, otomatis ketidakpercayaannya hilang gitu ya, karena ada satu badan yang bantu mempertanggungjawabkan kondisi ini gitu. Jadi semoga pada saat kita launch produk yang ini akan jauh lebih membantu gitu ya sebenarnya ya, mulai dari tadi PO, pembayaran, pengiriman, laporan usaha dan lain-lainnya gitu. I see. Oke. Thanks. Dan juga Henry dan juga Bang Dul, saya sangat, ini harusnya menjadi satu sore atau siang ke sore yang sangat inspiratif buat semua. Satu hal yang saya selalu percaya, dalam keadaan sesulit apapun, selalu ada akhir ataupun selalu akan ada akhir yang indah setelah itu. Nah, adaptasi, tetap kreatif, dan bagaimana tetap mencari cara untuk selalu engage dan melakukan suatu inovasi sendiri, kalau bisa saya ambil tarik kesimpulan dari obrolan kita di siang dan sore ini. Karena saya melihat industri-industri ini kalau kita lihat negatif-negatif terus, wah ini semuanya hancur. Tapi sebetulnya banyak juga industri UMKM yang bahkan mendapatkan seperti durian runtuh ya di tengah pandemi, seperti misalnya penjualan pulsa telepon yang meningkat hampir 1000%, gitu kan. Ada juga industri kesehatan meningkat hampir 800%, logistik yang mengirim barang ke kiri dan ke kanan karena banyaknya yang di rumah, jadi pengiriman jasa kirim itu meningkat 400%, dan juga industri laundry naik langsung 300%. So, selalu ada sisi positif dan baik. Ini seperti tadi saya bilang dari awal, 1,5 jam diskus kita di webinar kedua, cicil sewa dengan tema UMKM bisa apa.
saya yakin sekali banyak sekali hal-hal positif yang sudah kita berbagi bersama, sehingga mudah-mudahan dari apa yang kita discuss hari ini dapat sangat membantu memberikan wawasan, inspirasi, ataupun ide-ide dari Pak Henry, dari Cicil Sewa, dari Mas Marbio, dari Yamikop, dan juga dari Bang Zul, dari Bebek Goreng Selamat. Gitu. So, waktunya sudah habis, pas 1,5 jam, pasti banyak kesibukan juga. Sebagai closing, Hendra mau bilang terima kasih banyak untuk semua para peserta yang telah hadir di webinar Cicil Sewa edisi kedua ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Henry dari Cicil Sewa, Mas Marbio, dan juga Bang Zul yang udah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama kita. Jadi untuk semua para partisipan yang tadi udah hadir, tetap semangat untuk terus bisa berkarya, melanjutkan bisnis, ataupun jangan takut untuk memulai bisnis. Tips-tips apa saja yang sustain, apa saja yang kira-kira harus dilakukan sebagai pebisnis, tadi sudah Bang Zul, Pak Henry, dan juga Mas Marbio udah share banyak banget. Jadi nanti kalau misalnya mau tanya lebih lanjut seperti apa, bisa sih email ke cek deh di Instagramnya, pasti ada tuh. Pak Bang Zul, Marbio, dan juga Henry. Bisa langsung DM ya. Siap, pasti. Boleh ya. Nah, mau diumumin juga info pemenang pertanyaan terbaik hari ini tadi dapat hadiah. Nanti pemenang giveaway-nya akan dihubungi langsung oleh tim Cicil Sewa. Oke, saatnya kita harus tutup webinar Cicil Sewa seri kedua ini. Akan ada di bulan depan webinar ketiga. Mudah-mudahan kita bisa bergabung kembali. Again, Hendra Nugraha di sini. Terima kasih kepada semuanya, para pembicara juga peserta di webinar. Sukses selalu, yakin ini bukan akhir dari dunia. Masih banyak yang bisa kita kerjakan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Hendra Nugraha pamit. Bye-bye.